Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putraya Priliarawan DIM 170121064. Di sini saya akan menjelaskan konsep pembiayaan dalam perbankan syariah mata kuliah kewirausahaan Islami. Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Perbankan dalam kehidupan suatu negara adalah salah satu agen pembangunan atau agen of development. Hal ini dikarenakan adanya fungsi utama dari perbankan itu sendiri, yaitu sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Fungsi inilah yang lazim disebut sebagai intermediasi keuangan atau financial intermediary function. Konsep pembiayaan dan perbankan syariah sendiri dibagi menjadi 6. Yang pertama, pengertian pembiayaan. Dalam masyarakat Indonesia, selain dikenal istilah utang piutang, juga dikenal istilah kredit dalam perbankan konvensional dan istilah pembiayaan dalam perbankan syariah. Utang piutang biasanya digunakan oleh masyarakat dalam konteks pemberian pinjaman kepada pihak lain. Seseorang yang meminjam kepadanya. Adapun istilah kredit atau pembiayaan lebih banyak digunakan oleh masyarakat pada transaksi perbankan dan pembelian yang tidak dibayar secara tunai. Secara esensial, antara utang dan kredit atau pembiayaan tidak jatuh berbeda dalam pemaknaannya di masyarakat. Istilah pembiayaan pada intinya berarti saya percaya, saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang berarti lembaga pembiayaan selaku menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Yang kedua ada falsafah pembiayaan. Kaitan antara bank dengan uang dalam satu unit bisnis adalah penting. Namun, dalam pelaksanaannya harus menghilangkan adanya ketidakadilan, ketidakjujuran, dan penghisapan dari suatu pihak ke pihak yang lain atau antara bank dengan nasabahnya. Kedudukan bank syariah dalam hubungan dengan para nasabah adalah sebagai mitra investor dan pedagang. Sedangkan dalam hal pada umumnya hubungannya adalah sebagai kreditur dan debitur. Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah mencari keridhaan kepada Allah SWT untuk memperoleh kebajikan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama harus dihindari. Yang ketiga, ada pemberian pembiayaan konvensional meminjamkan uang kepada yang membutuhkan dan mengambil bagian keuntungan berupa bunga dan provinsi dengan cara membungakan uang yang dipinjam tersebut. Prinsip meniadakan transaksi semacam ini dan mengubahnya menjadi pembiayaan dengan tidak meminjamkan sejumlah uang pada customer, tetapi membiayai proyek customer. Dalam hal ini, bank berfungsi sebagai intermediasi uang tanpa meminjamkan uang dan membungakan uang tersebut. Sebagai gantinya, pembiayaan usaha customer tersebut dapat dilakukan dengan cara membelikan barang yang dibutuhkan customer, lalu bank menjual kembali kepada customer atau dapat pula dengan cara mengikutsertakan modal dalam usaha customer. Lazimnya dalam bisnis prinsip pembiayaan ada 3 macam dalam melakukan
akad pada bank syariah, yaitu yang pertama prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil terdapat macam-macam akad, itu yang pertama mudarobah, yang kedua musyarakah, yang ketiga muzaroah, lalu yang kedua prinsip jual beli. Prinsip ini merupakan sistem yang menerapkan tata cara jual beli di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank, melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli tambah keuntungan. Prinsip ini dilaksanakan karena adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditetapkan di muka dan menjadi bagian antara harga barang yang diperjualbelikan. Prinsip ini terdapat beberapa produk, yaitu yang pertama bai al-murabaha, yang kedua bai al-muqayyadah, yang ketiga bai al-mutalaqah, yang keempat bai as-salam, kelima bai al-istina. Lalu yang ketiga, prinsip sewa menyewa. Selain akad jual beli yang telah dijelaskan sebelumnya, ada pula akad sewa menyewa yang dilaksanakan dalam perbankan syariah. Prinsip ini terdiri atas jenis akad, yaitu yang pertama, akad ijorah, yang kedua akad muntabiha bi'at tamlik. Lalu yang keempat, terdapat jenis-jenis pembiayaan. Yang pertama, pembiayaan menurut tujuan. Pembiayaan menurut tujuan dalam bank dibedakan menjadi yang pertama, pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksud untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha. Yang kedua, pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksud untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif. Yang kedua, dari jenis pembiayaan, yaitu pembiayaan menurut jangka waktu. Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi yang pertama, pembiayaan jangka waktu pendek, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai 1 tahun. Yang kedua, pembiayaan jangka waktu menengah, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun. Yang ketiga, pembiayaan waktu jangka panjang, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun. Yang kelima, ada analisis kelayakan pembiayaan. Dua fungsi utama bank syariah adalah mengumpulkan dana dan menyalurkan dana. Penyaluran dana yang dilakukan bank syariah adalah pemberian pembiayaan kepada debitur yang membutuhkan, baik untuk modal usaha maupun konsumsi. Praktik pembiayaan yang sebenarnya dijalankan oleh lembaga keuangan Islam adalah pembiayaan dengan sistem bagi hasil atau syirkah. Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga penyalur dana, bank syariah perlu memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan analisis kelayakan pembiayaan. Secara umum, analisis pembiayaan tersebut adalah pendekatan analisis pembiayaan. Ada beberapa pendekatan analisis pembiayaan, yaitu yang pertama, pendekatan jaminan, yang kedua, pendekatan karakter, yang ketiga, pendekatan kemampuan pelunasan, yang keempat, pendekatan dengan studi kelayakan, dan yang kelima, pendekatan fungsi-fungsi bank. Dan yang terakhir atau yang keenam, ada pengawasan dan penanganan pembiayaan bermasalah. Secara umum, pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh kebijakan dalam pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan pemodalan yang tidak cukup.
Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain. Langkah penanganan yang dilakukan oleh Bank Syariah untuk mengendalikan terjadinya pembiayaan bermasalah dapat dilakukan. Yang pertama, sebelum realisasi pembiayaan. Dalam tahap ini, berdasarkan persetujuan nasabah, bank melakukan penutupan asuransi dan pengikatan anggun. Setelah itu selesai, baru pembiayaan dapat dilakukan. Yang kedua, langkah penanganannya yaitu setelah realisasi pembiayaan, bagi bank pencairan pembiayaan barulah akhir episode permohonan yang selanjutnya merupakan awal pemeliharaan dan pemantauan pembiayaan. Dalam tahap awal pencairan dana diarahkan pada pembiayaan sebagaimana diajukan dalam permohonan persetujuan bank, jangan sampai bocor dalam arti lari keluar kesepakatan. Selanjutnya, bank melakukan pembiayaan dan kontrol atas aktivitas bisnis bank. Risiko yang terjadi dari pinjaman adalah peminjam yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban telah dibebankan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka Bank Syariah harus mampu menganalisis penyebab permasalahannya. Baik, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.